warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin aku Rani Rihadatul Aisyah dengan NIM 23104142200004. Aku dari program studi Ilmu Komunikasi Universitas Lambung Mangkurat. Jadi di sini aku mau membahas mengenai nasionalisme dan tantangannya pada generasi muda. Yuk kita simak materinya. Nah, apa sih itu nasionalisme? Jadi, nasionalisme merupakan perwujudan sikap dari rasa cinta dan kesetiaan terhadap tanah air atau bangsa berdasarkan kesadaran dan tanggung jawab sebagai seorang warga negara yang nantinya hal ini akan membentuk suatu identitas nasional. Contoh bentuk implementasi dari sikap nasionalisme ini adalah berpartisipasi dalam pembangunan negara, menegakkan hukum, menjunjung tinggi nilai ideologi negara, memanfaatkan sumber daya yang ada di negara dengan baik, berprestasi, mandiri, dan bertanggung jawab, dan yang terakhir yaitu mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah internasional. Lalu apa aja sih tantangan dari sikap nasionalisme pada generasi muda saat ini? Yang pertama yaitu globalisasi. Pada era digital sekarang ini sangat mudah untuk kita mengakses berbagai informasi dari seluruh dunia hanya dengan melalui internet dan sosial media. Sehingga budaya dan nilai-nilai identitas nasional lainnya seperti bahasa mulai terkikis oleh nilai-nilai asing yang masuk. Hal ini merupakan faktor dari kemajuan teknologi yang akan berdampak terhadap perubahan nilai dan prioritas. Kenapa sih hal ini dapat terjadi? Hal tersebut dapat terjadi karena adanya penyebaran ideologi yang salah dan propaganda dari pihak asing dengan tujuan menghancurkan identitas kita sebagai suatu bangsa. Lalu yang kedua ada multikulturisme. Hal ini dapat terjadi karena keterbukaan terhadap nilai-nilai asing sehingga menyebabkan bercampurnya berbagai macam nilai yang nantinya sedikit demi sedikit akan merubah karakteristik dan identitas dari bangsa dan negara itu sendiri. Yang ketiga ada ekstremisme dan politisasi. Pada beberapa negara, generasi muda dapat terpengaruh oleh gerakan ekstremis yang memanfaatkan rasa nasionalisme guna mencapai tujuan mereka. Nantinya hal ini menyebabkan polarisasi serta konflik sosial. Tentunya hal ini akan sangat berbahaya karena dapat mengganggu keseimbangan negara, misalnya dari segi pertahanan dan keamanan negara. Yang keempat yaitu kesenjangan generasi. Generasi muda mungkin merasa bahwa generasi sebelumnya tidak memahami atau mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi, yang dapat mengakibatkan ketidakpuasan terhadap negara dan sistemnya yang ada. Tentunya tantangan-tantangan nasionalisme ini tidak selalu berdampak negatif, namun pasti ada dampak positifnya. Dampak positifnya yaitu seperti kita dapat memperkenalkan dan mempromosikan kebudayaan serta sumber daya dari negara kita kepada dunia internasional, dan terbukanya kerjasama global. Oleh karena itulah sangat penting untuk kita menjaga keseimbangan dan menyaring antara identitas dan nilai-nilai yang kita anut sebagai suatu bangsa dengan nilai dan kebudayaan asing yang masuk, agar nantinya terjalin hubungan yang positif dan menambah sikap nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara. Karena sebelumnya tadi kita membahas perihal tantangan nasionalisme pada generasi muda, maka selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara untuk menumbuhkan dan memperkuat rasa nasionalisme pada generasi muda. Yang pertama yaitu pendidikan sejarah dan kebudayaan serta nilai-nilai nasional lainnya melalui pembelajaran yang baik. Yang kedua, menciptakan sikap patriotisme. Yang ketiga, berpartisipasi secara aktif pada kegiatan sosial dan politik misalnya seperti pemilu. Yang keempat, melakukan kegiatan kebangsaan seperti upacara bendera pada hari Senin, merayakan hari kemerdekaan dan festival budaya lainnya. Yang kelima, kunjungan pendidikan seperti ke monumen nasional atau museum bersejarah. Yang keenam, pendidikan karakter yang kuat dan kritis. Yang ketujuh, mendorong wawasan nasional dan global. Yang kedelapan, mengajarkan toleransi terhadap perbedaan. Dan yang kesembilan, menanamkan identitas nasional. Hal-hal tersebut dapat membantu membangkitkan rasa cinta dan kebanggaan terhadap bangsa dan negara. Tentunya dalam menumbuhkan rasa nasionalisme di generasi muda tidaklah mudah, memerlukan pendekatan yang seimbang antara penghargaan terhadap warisan nasional dan keragaman budaya, serta pemahaman tentang peran negara dalam dunia global. Ini akan membantu menciptakan generasi yang peduli dan bertanggung jawab terhadap negara mereka. Nah, sekarang kalian paham kan apa itu nasionalisme dan tantangannya pada generasi muda? Dengan demikian, maka nasionalisme merupakan sebuah identitas, nasionalisme merupakan sebuah rasa,
Nasionalisme merupakan sebuah pembuktian oleh sikap, dan nasionalisme merupakan hal yang harus kita tanam dalam diri. Saya Rania Rihadatul Aisyah, mohon izin pamit undur diri. Terima kasih banyak telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.